kawan Lan, ketemu lagi di program Jebelan. Perkenalkan, saya Yuni dari Puslatbang PKSN Lembaga Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kawan Lan untuk bertemu salah satu alumni pelatihan di Puslatbang PKSN Lan. Tepatnya alumni pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 atau biasa kita singkat PKN tingkat 2. Beliau adalah Ibu Dr. Mulyati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cimahi. Beliau adalah salah satu alumni berprestasi di LAN. Nah, proyek perubahannya beliau berjudul Strategi Percepatan Penurunan Stunting dengan Formula 3-1-2. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Yuk kita langsung sapa beliau di dalam. Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempersembahkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting dengan Formula 3-1-2 di Kota Cimahi. Visi misi Kota Cimahi 2023-2026. Cimahi Kota Cerdas. Misi Kota Cimahi mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah, mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dinas Kesehatan Kota Cimahi memangku misi kedua, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berupa pengembangan aplikasi porting dan aplikasi pemantauan PMT untuk upaya pencegahan stunting. Nah, kawan Lan, saat ini kita sudah bersama Bu Mul nih. Kita langsung sapa beliau aja yuk. Kita tanyakan update dari proyek perubahannya beliau dalam rangka menurunkan New Zero Stunting khususnya di Kota Cimahi. Halo Ibu. Halo Bu Yuni. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Gimana kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih. Bu, boleh cerita dong Bu, kira-kira gimana nih perkembangan terbaru dari proyek perubahannya Ibu? Jangka menengahnya seperti apa? Jangka panjangnya juga seperti apa? Baik, terima kasih Bu Yuni atas kedatangan dan pertanyaannya. Terkait dengan proyek perubahan yang saya lakukan di jangka menengah dan jangka panjang sedang terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan di implementasi proyek perubahan tersebut. Oke, baik, Alhamdulillah. Pada saat kemarin Ibu implementasi proyek perubahan kan ada 70 balita ya yang menjadi piloting. Nah, kira-kira sekarang perkembangannya seperti apa sih Bu? Baik, dari 70 balita yang memang menjadi fokus implementasi pada saat saya proyek perubahan, dari 66 balita itu sekarang berat badannya naik dan status gizinya juga baik. Nah, tetapi ada 4 orang yang berat badannya naik tetapi status gizinya masih gizi kurang. Jadi masih berprogres ya Bu ya, tapi Alhamdulillah 66-nya sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kira-kira respon masyarakat nih Bu ketika Ibu memulai percepatan stunting dengan Formula 3-1-2 ini seperti apa nih Bu? Baik, seperti juga kita ketahui bahwa pemerintah daerah Kota Cimahi selalu melaksanakan atau selalu meminta kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Cimahi itu untuk selalu berinovasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Salah satu yang dirilis oleh Dinas Kesehatan adalah Formula 3-1-2 yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Cimahi. Tentu program ini ataupun proyek perubahan ini tidak akan dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh perangkat daerah yang lain dan juga oleh teman-teman di puskesmas dan juga kader masyarakat. Oke, jadi masyarakat responnya positif ya Bu ya terhadap inovasi ini. Nah, ngomong-ngomong terkait inovasi Bu, ini kan digagas pada saat Ibu mengikuti PKN tingkat 2 tahun 2023 lalu. Nah, kira-kira inspirasi terbesar itu dapatnya pada saat pembelajaran apa sih Bu? Oke, yang saya pahami adalah kenapa proyek perubahan Formula 3-1-2 itu harus dilahirkan pada saat pembelajaran problem solving tentunya ya, bagaimana kita sebagai pemimpin itu dapat menentukan atau dapat mengambil solusi-solusi dari permasalahan yang ada tentunya
bagaimana caranya permasalahan yang ada itu dapat diselesaikan dengan baik. Oke, jadi problem solving menjadi pemantik utama ya Bu ya, sehingga akhirnya menemukan inovasi 312 ini. Nah, berbicara terkait dengan pembelajaran nih Bu, kan LAN ini adalah institusi pembina dan juga penyelenggara pelatihan. Kira-kira ada harapan terbesar Ibu untuk LAN sendiri seperti apa nih Bu? Buat saya pembelajaran di LAN adalah pembelajaran yang menyenangkan, terutama dengan sistem pembelajaran blended learning. Jadi kita pembelajaran off campus, on campus juga sudah diatur sedemikian juga dengan pihak LAN dengan sangat baik, sehingga kita tetap walaupun kita mengikuti PKN 2, kita tetap bisa bekerja gitu loh. Baik, jadi peran LAN cukup besar ya Bu ya buat Ibu. Mungkin terakhir sudah ikut PKA, PKN tingkat 2 juga ya Bu ya. Alhamdulillah memberikan inovasi yang akhirnya bisa dilahirkan oleh Ibu Mulyati. Terakhir nih Bu, kira-kira mau ngasih tips and trick apa sih Bu buat kawan LAN yang nantinya akan menjadi peserta dan diharapkan menghasilkan inovasi lagi Bu? Baik, terima kasih. Yang paling penting adalah pada saat kita akan membuat proyek perubahan satu, bahwa proyek perubahan yang akan diangkat di dalam PKN 2 itu ataupun PKA dan lain sebagainya, bahwa itu harus merupakan masalah organisasi. Manakala yang diangkat kita itu menjadi masalah organisasi, maka dalam proses implementasi perubahannya itu juga tidak akan mengalami permasalahan yang berarti, karena tentunya bahwa masalah yang ada itu merupakan tidak hanya menjadi masalah peserta pelatihan saja, tetapi menjadi permasalahan organisasi yang harus ditindaklanjuti. Oke, baik. Terima kasih nih Bu Mul tips and triknya. Nah, kawan LAN, penasaran kan seperti apa sih program pelatihan yang ada di LAN? Yuk kita simak informasi berikut ini. Hai kawan LAN, saat ini saya bersama dengan salah seorang nutrisionis yang memiliki peran penting dalam proyek perubahannya Ibu Mulyati. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah. Boleh tahu nih Bu, namanya siapa? Nama Yunifianingsi, SKM MKM, sebagai nutrisionis di wilayah Kelurahan Ciberem. Oke, boleh diceritain nggak Bu perannya Ibu selama ini dalam mengimplementasikan proyek perubahan strategi percepatan penurunan stunting nih, silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi peran kami nutrisionis ini adalah sebagai pemantau ya, pemantau dan untuk melaksanakan program perbaikan gizi. Nah, pada saat ini kita lagi berupaya untuk menurunkan angka stunting. Nah, salah satunya adalah dengan program 312. Nah, ini kami berperan sekali karena di mana kami langsung turun kepada sasaran yang kami berikan untuk intervensi. Nah, salah satunya adalah balita yang kami menjadi fokus untuk program ini. Oke, baik Ibu, kira-kira menurut Ibu apa sih dampak yang paling positif dirasakan setelah proyek perubahan ini diimplementasikan nih oleh Ibu Mulyati sebagai penggagasnya? Ya, alhamdulillah ini terasa sekali Bu perubahannya. Pertama dari peningkatan status gizi. Nah, waktu itu kami berikan PMT itu 70 anak yang dengan balita gizi kurang. Nah, dari 70 anak itu selama 1 bulan kita dengan program 312 ada peningkatan status gizi 66 anak menjadi normal. Nah, ada 4 lagi yang menjadi masih PR. Nah, itu juga karena ada penyakit penyerta. Nah, selain peningkatan status gizi juga ada perubahan perilaku. Nah, yang tadinya anak tuh susah makan, tapi karena berkumpul dengan metode program 312 ini, anak jadi mau makan. Nah, selain itu juga ibunya mendapat edukasi. Nah, edukasi karena kita memberikan penyuluhan-penyuluhan setiap anak makan bersama itu berbagai materi kesehatan. Jadi, ibunya juga dapat peningkatan pengetahuan, anaknya makannya habis, berat badan naik, status gizi juga meningkat. Nah, itu yang kami rasakan dampaknya luar biasa. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi kawanan luar biasa gitu ya, dari 70 balita ternyata 66 ini mengalami perbaikan ya Bu ya. Mudah-mudahan 4 lagi sisanya menuju ke arah yang lebih baik juga. Alhamdulillah dampak positifnya juga terasa ya Bu ya ke semua pihak. Mudah-mudahan inovasinya bisa terus berlanjut ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, baik kawan LAN, demikian mungkin ngobrol-ngobrol singkat kita bersama Ibu Yuni. Sampai ketemu lagi Ibu Yuni. Terima kasih.
Hai kawan LAN, saat ini kita bertemu dengan salah satu kader dari RW 28 ya Bu ya. Oke Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya Bu ya? Boleh Bu, perkenalkan nih namanya siapa dan perannya apa nih Bu dalam strategi percepatan penurunan stunting 312. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanan Sutina dari RW 28 Kelurahan Ciberem. Saya sebagai kader Posyandu di RW 28 dan saya juga sebagai Ketua Pokja 4 di TPPKK Kelurahan Ciberem. Dan saya sebagai tim pemantau PMT lokal dan saya juga sebagai tim penanganan stunting di Kelurahan Ciberem. Oke, ada kesulitan nggak sih pada saat awal-awal mau mengimplementasikan ini? Kalau kesulitan pasti ada ya, tapi akhirnya kesulitan itu dapat diatasi dengan strategi Formula 312 itu. Oke, dampak positif apa nih Bu yang paling terasa dari posisi Ibu sebagai kader nih Bu? Dampak positifnya itu tentu banyak ya. Yang pertama yaitu adanya peningkatan berat badan anak ya, terus adanya peningkatan status gizi, terus adanya penurunan stunting, dan buat ibu balitanya yaitu ada peningkatan pengetahuan ya, dan ada pemahaman tentang PMT lokal atau makanan gitu ya. Sampai saat ini masih terus berlanjut ya Bu program ini? Berlanjut sampai 2004 ya masih gitu. Oke, alhamdulillah, jadi sudah hampir 1 tahun tapi alhamdulillah masih terus berlanjut dan mudah-mudahan terus berlanjut ya Bu ya program ini. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga program ini bisa terus berjalan dan Ibu masih tetap berperan aktif ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih kawan LAN. Demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Ibu Kader ini. Sampai ketemu lagi kawan LAN. Halo kawan LAN, kali ini kita bersama dengan salah seorang dokter yang memiliki peran penting dalam strategi percepatan penurunan stunting. Yuk kita kenalan dulu sama beliau. Nah teman-teman, kita tanya yuk nama beliau. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Dr. Mami Rosmala Dewi, Kepala Puskesmas Ciberem. Ibu kira-kira boleh diceritain nggak Bu perannya Ibu dokter nih dalam strategi percepatan penanganan stunting ini? Ya, peran yang saya lakukan dalam aksi perubahan tentang penurunan stunting ini yang utama adalah bagaimana mensinergikan antara kerja puskesmas dengan lintas sektor yang lain, karena menangani stunting sudah pasti tidak bisa dilakukan oleh kesehatan saja. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah bagaimana berkolaborasi dengan kelurahan, dengan kader gitu, karena yang paling banyak bergerak di lapangan adalah terutama adalah kader gitu. Jadi yang terutama adalah itu, lalu saya lebih memastikan bahwa program ini bisa berjalan secara jangka panjang gitu, dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk menangani stunting, pada khususnya juga sebetulnya adalah lebih kepada status gizi balita di Kelurahan Ciberem. Oke, kira-kira dampak yang paling dirasakan dalam strategi percepatan ini seperti apa Bu? Apakah balitanya mengalami progres yang cukup signifikan atau seperti apa? Dampak dari kegiatan ini sangat terlihat sebetulnya ya dari pelaksanaan selama berjalannya program ini, terutama dari perubahan status gizi para balita ya, dan kami bisa mengevaluasi hasil yang jauh lebih baik ya, yang kenaikan berat badan balita ini lebih signifikan dibandingkan kami tidak menggunakan metode ini. Ya, kalau misalnya tidak menggunakan metode ini, biasanya kami pemberian PMT itu menaikkan berat badan tuh sekitar 200 gram ya gitu. Dengan metode seperti ini, dengan evaluasi yang lebih intens, cukup signifikan antara 200 sampai 900 gram. Nah, untuk rata-rata sekitar 450 gram. Jadi dengan metode yang memang sudah kita lakukan bagi balita
di Kelurahan Ciberem sangat terlihat perubahan status gizi. Selain itu juga adanya penurunan jumlah angka stunting sebetulnya ya, jumlah angka stunting balita di Kelurahan Ciberem ini. Oke, baik. Alhamdulillah ternyata memang berdampak sangat signifikan ya Bu, dan peran dokter juga tentunya sangat mendukung dalam keberhasilan nih program ini. Baik, terima kasih Ibu atas ngobrol-ngobrolnya. Nah kawan LAN, itu dia jebolan kita kali ini bersama Ibu Mulyati, penggagas proyek perubahan strategi percepatan penurunan stunting dengan formula 312. Beliau adalah alumni PKN tingkat 2 angkatan 13 tahun 2023. Nah kawan LAN, sampai jumpa di proyek perubahan atau aksi perubahan lainnya. Cegah stunting sebelum genting. LAN untuk negeri Indonesia maju. Dadah!